Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasib Nubudianto dari kelas IF 404. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman inti komunikasi data dari materi sesi pembahasan 7 sampai 14. Yaitu yang pertama kita akan membahas data link control, kemudian dilanjut multiplexing, kemudian switching network, kemudian packet switching, kemudian asynchronous transfer method, kemudian ATM, adoption layer, dan frame relay, dan kemudian adalah teknik transmisi. Baik, sesi 7, data link control. Data link control adalah mekanisme pengontrolan transmisi data antar node untuk menjamin pengiriman data yang akurat, efisien, dan bebas kesalahan. Nah, di sini kita akan membahas flow control dan error control. Nah, flow control ini bertujuan untuk mencegah kepenuhan buffer pada penerima atau yang biasa kita sebut sebagai buffer overflow. Nah, di sini kita dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama stop and wait, yaitu pengirim menunggu acknowledge dari penerima untuk setiap frame data yang dikirim. Sederhana, tetapi efisiensi rendah pada latensi tinggi. Kemudian ada sliding windows, yaitu pengirim dapat mentransmisikan hingga W-frame tanpa acknowledge dari penerima. Ini dapat memaksimalkan penggunaan kapasitas media transmisi. Dan yang ketiga adalah fragmentasi memecah, yaitu memecah blok besar menjadi frame-frame data kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas error control. Nah, error control ini bertujuan untuk pendeteksian dan koreksi kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada frame data. Nah, pendeteksian error dapat menggunakan dua metode. Yang pertama adalah parity check dan kemudian adalah cyclic redundancy check atau CRC untuk validasi bit. Kemudian yang ketiga, automatic repeat request atau yang biasa kita sebut dengan ARQ. Nah, mekanisme retensi berupa stop and wait ARQ, kemudian ada go back and ARQ, dan kemudian ada selective reject ARQ. Selanjutnya kita akan membahas high level data link control. Nah, high level data link control atau HDLC merupakan standar ISO untuk komunikasi bit oriented pada saluran sinkron. Nah, HDLC ini memiliki struktur frame, yaitu ada 6 struktur. Yang pertama adalah flag, yang kedua ada address, yang ketiga ada control, yang keempat ada information, yang kelima ada FCS, dan yang keenam ada bit stuffing. Nah, jenis-jenis stasiun. Yang pertama, stasiun ADLC itu jenis-jenis stasiunnya ada 3. Yang pertama adalah primary, yang bersifat mengendalikan link dan mengirim komen. Dan yang kedua ada secondary, yaitu mengirim respons di bawah kendali primary. Dan yang ketiga ada combined, yaitu mengirim komen dan respon. Kemudian ada metode-metode transfernya. Di sini metode transfernya ada 3 yang telah dijelaskan, yaitu NRM, normal response mode, bersifat unbalanced, secondary harus menunggu izin dari primary. Dan yang kedua ada ABM, asynchronous balanced mode, yaitu bersifat balanced, kedua stasiun bisa kirim tanpa izin dari primary. Nah, dan yang ketiga ada ARM, yaitu asynchronous response mode, yang bersifat unbalanced. Secondary itu bisa inisiasi transfer data sendiri maksudnya. Kemudian yang ke-9, kita belajar tentang teknik multiplexing. Nah, konsep yang pertama kita akan membahas konsep dasar multiplexing. Nah, multiplexing atau yang biasa kita sebut MUX itu adalah menggabungkan N saluran input menjadi satu link fisik tunggal yang membawa N channel logis. Nah, kemudian multiplexing ini dapat memaksimalkan kapasitas media transmisi tinggi agar dapat dipakai bersamaan oleh banyak transmisi data tingkat rendah. Kemudian di sini kita juga membahas tentang demultiplexer atau demux. Nah, demux ini berguna untuk menerima sinyal gabungan di ujung penerima dan memisahkannya kembali menjadi N saluran output asli. Jadi di sini ada perangkat MUX, terdapat misalkan 3 input masuk terus dijadikan satu oleh MUX.
Nah, disalurin ke demux. Nah, di demux ini akan dipecah lagi menjadi 3. Nah, terus di sini demultiplexer itu dapat menjamin data diterima oleh masing-masing node tujuan tanpa tumbukan atau interferensi antar sinyal. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme kontrol dan sinkronisasi TDM. TDM atau biasa disebut dengan time division multiplexing. Nah, FDM. FDM, frequency division multiplexing, adalah membagi bandwidth media menjadi beberapa frekuensi carrier yang berbeda seperti digunakan pada radio broadcast atau kabel TV sekarang. Dan kemudian ada synchronous TDM, synchronous time division multiplexing. Nah, time division multiplexing ini alokasi time slot secara tetap fixed untuk setiap sumber data. Nah, time slot tetap dicadangkan meskipun sumber sedang tidak mengirimkan data. Dan yang ketiga ada statistical TDM atau statistical time division multiplexing, yaitu asynchronous TDM mengalokasi time slot secara dinamis hanya untuk sumber yang aktif, mengurangi slot kosong, dan meningkatkan efisiensi saluran secara signifikan. Baik, selanjutnya di bab 10 kita belajar tentang switching network. Switching network adalah teknik pengalihan data antar node dalam jaringan luas untuk menghubungkan stasiun pengirim dan penerima. Selanjutnya, konsep dasar sirkuit switching. Konsep dasar sirkuit switching yaitu adalah teknik komunikasi di mana jalur fisik khusus atau dedicated path dibentuk antara dua stasiun atau mode sebelum transmisi data itu dimulai. Nah, karakteristik utama sirkuit switching adalah yang pertama, kapasitas terjamin, yaitu selama koneksi berlangsung, lebar pita jaringan dikhususkan untuk stasiun tersebut. Jadi, pita jaringan akan dikhususkan untuk stasiun sirkuit switching tersebut. Nah, kemudian yang kedua, integritas urutan data. Data dijamin sampai dalam urutan yang benar karena melewati jalur yang sama. Dan yang ketiga, kelemahan utama yaitu inefisiensi. Jalur tetap terkunci meskipun stasiun sedang tidak mengirimkan data. Nah, jadi kelemahan ini adalah tadi teman-teman. Jadi jalur itu akan tetap terkunci walaupun stasiun sirkuit switching ini sedang tidak mengirimkan data. Baik, selanjutnya kita akan membahas 3 fase utama komunikasi. Nah, setiap koneksi sirkuit switching wajib melewati 3 tahap secara berurutan. Nah, tahap pertama adalah sirkuit establishment, yaitu pembentukan jalur. Nah, dalam tahap ini mengirim sinyal panggilan dari asal ke tujuan untuk mengalokasikan dan mengunci jalur switch. Dan yang kedua, data transfer, yaitu pengiriman data. Data ditransmisikan bisa analog atau digital secara full duplex melalui alur yang terpilih. Dan tahap yang ketiga adalah circuit disconnected atau pemutusan jalur. Nah, pengiriman sinyal pemutusan untuk melepaskan alokasi jalur atau resource jaringan agar bisa dipakai oleh pengguna lain. Jadi setelah dipakai, kita harus melakukan namanya circuit disconnected untuk melepas jalur kita yang tadinya terkunci menjadi bebas dipakai untuk orang lain lagi. Nah, kemudian di bab 11 kita belajar tentang paket switching, yaitu solusi transmisi data modern dengan memecah pesan menjadi paket-paket kecil yang dikirimkan secara independen dan efisien melalui jaringan node. Nah, di sini kita akan membahas datagram versus virtual circuit. Datagram network. Nah, pendekatan
datagram network ini adalah pendekatan tanpa koneksi awal atau connectionless. Nah, datagram ini bersifat yang pertama tanpa setup. Data dikirim langsung tanpa pembentukan jalur awal. Dan yang kedua bersifat route independent. Setiap paket membawa alamat tujuan dan memilih jalur masing-masing. Dan yang ketiga, penyusunan ulang. Paket disusun kembali di penerima jika tiba tidak berurutan. Jadi paketnya akan diurutin secara ulang oleh penerima jika paketnya yang datang itu tidak berurutan. Nah, kemudian kita akan membahas virtual circuit, yaitu pendekatan dengan rute terencana atau connection oriented. Nah, virtual circuit ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, first call setup, yaitu membuka root logis FCI sebelum melakukan transfer data. Dan yang kedua adalah rute tetap, yaitu seluruh paket mengikuti jalur logis yang sama, tidak ada yang berbeda. Dan yang ketiga adalah penyampaian runtut, yaitu paket dijamin tiba sesuai urutan pengiriman. Selanjutnya kita membahas alur kerja paket switching. Nah, dalam alur kerja paket switching ini ada 4 alur kerja. Yang pertama adalah paketisasi, yaitu data dipecah menjadi paket-paket kecil dan diberi header alamat. Dan alur yang kedua adalah routing, yaitu router meneruskan paket berdasarkan tabel routing dan kondisi jaringan. Dan yang ketiga adalah store and forward, yaitu paket disimpan sementara di buffer router sebelum dikirim lebih lanjut. Dan yang keempat adalah rekonstruksi, yaitu penerima merakit kembali urutan-urutan paket menjadi data utuh semula. Baik, selanjutnya di bab 12 kita belajar tentang asynchronous transfer method, yaitu teknologi transfer data berkecepatan tinggi berbasis cell-based switching. Nah, di sini kita akan membahas pengenalan dan fitur utama ATM atau asynchronous transfer mode. Nah, ATM mengkombinasikan keunggulan paket switching dan circuit switching untuk komunikasi multimedia. Berikut adalah karakteristik asynchronous transfer mode. Yang pertama, sel berukuran tetap. Data ditransfer dalam paket kecil atau berukuran 53 oktet. Kemudian yang kedua adalah koneksi logis majemuk, yaitu mendukung banyak jalur logis dalam satu antarmuka fisik. Dan yang ketiga adalah minimum overhead, yaitu kontrol error dan aliran data minimal untuk kecepatan maksimum. Nah, yang keempat adalah laju data fisik, yaitu mendukung kecepatan tinggi dari 25,6 Mbps hingga 622,08 Mbps. Baik, selanjutnya kita akan membahas koneksi logis, yaitu VCC dan VPC. Virtual Channel Connection atau yang biasa disebut dengan VCC adalah unit dasar switching dalam jaringan ATM untuk menghubungkan dua pengguna akhir secara langsung. Nah, VCC ini bersifat mendukung komunikasi full duplex yang kemudian digunakan untuk mentransfer data pengguna, sinyal kontrol, dan manajemen jaringan. Kemudian, mirip dengan virtual circuit pada protokol X.25. Kemudian di sini ada virtual path connection atau VPC. Nah, VPC adalah bundle dari beberapa virtual channel VCC yang memiliki titik akhir atau endpoint yang sama. Nah, di sini VPC bersifat arsitektur sederhana, yaitu menyederhanakan struktur jaringan, dan yang kedua, performa tinggi, yaitu mengurangi pemrosesan dan mempercepat waktu setup koneksi. Dan yang ketiga adalah layanan fleksibel, yaitu meningkatkan kapasitas manajemen jaringan. Baik, selanjutnya kategori layanan ATM service. Ada 3. Yang pertama ada real-time service.
yaitu seperti sensitif terhadap waktu dan delay. Nah, CBR, constant bitrate, yaitu yang pertama adalah, maaf, saya ulangi, kategori layanan ATM service ada 3. Yang pertama adalah real-time service, yaitu sensitif terhadap waktu dan delay. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang pertama adalah CBR, constant bitrate, yaitu rate continue fixed, misalnya yaitu audio atau video. Dan yang kedua ada RT-VBR, yaitu variation rate, yaitu sesuai waktu, misal video terkompresi. Nah, yang kedua, kategori layanan yang kedua adalah non-real time VBR. Ya, ini digunakan untuk aplikasi bisnis yang membutuhkan kepastian throughput dan QoS meminimalkan kehilangan data. Cocok untuk transaksi perbankan dan reservasi maskapai. Nah, yang ketiga ada best effort UBR atau EBR, yaitu dengan memanfaatkan kapasitas jaringan sisa. Contoh UBR tanpa jaminan QoS TCP traffic. Dan yang kedua yaitu EBR, jaminan minimum cell rate dalam kurung MCR atau MCR dan pemakaian bersama sisa bandwidth. Nah, di sini sesi 13 kita belajar tentang ATM atau Asynchronous Transfer Mode, Adaption Layer, dan Frame Relay. Nah, kita akan membahas Frame Relay versus X.25 dan layanan AAL. Nah, keunggulan Frame Relay atas X.25 yaitu Frame Relay dirancang lebih efisien dibanding X.25 untuk media transmisi digital modern yang andal. Nah, Frame Relay ini bersifat layer 2 switching, yaitu eliminasi pemrosesan layer 3 X.25. Kemudian no hop by hop control, yaitu error dan flow control diserahkan ke end system atau layar di atasnya. Kemudian ada performa, yaitu throughput lebih tinggi dan delay jauh lebih rendah dibandingkan dengan X.25. Kemudian kita membahas tentang AAL atau ATM Adaption Layer, yaitu dengan memetakan protokol non-ATM, IP dan voice PCM ke dalam bentuk sel ATM. Nah, AAL tipe 1 yaitu mendukung layanan CBR dan circuit emulation. Yang kedua, kemudian ada AAL tipe 2 yaitu mendukung VBR analog, yaitu seperti voice atau audio. Dan yang ketiga ada AAL tipe 3 atau 4 dan 5, yaitu layanan data umum dan transmisi paket IP over ATM. Nah, di sini kita juga membahas arsitektur protokol frame relay atau LAPF. Nah, di sini ada yang pertama pemisahan kontrol dan user plane. Sinyal kontrol panggilan carried atau yang dibawa pada koneksi logis terpisah mirip common channel signaling. Nah, yang kedua, LAPF core menangani pembatasan frame, transparansi bit, serta multiplexing atau demultiplexing berdasarkan alamat. Dan yang ketiga, satu tipe frame data pengguna hanya mentransfer data tanpa kontrol in-band, nomor urut, maupun flow control lokal. Dan yang keempat, pengendalian kongesti built-in, yaitu menyediakan fungsi indikasi sugesti untuk mengoptimalkan lalu lintas data jaringan. Baik, selanjutnya. Dalam bab 14 kita belajar tentang teknik transmisi. Baik. Nah, di sini kita akan membahas mode transmisi serial. Di sini ada dua mode. Yang pertama ada transmisi asinkronus atau ATM yang bersifat tidak membutuhkan sinkronisasi clock secara berkelanjutan antara pengirim dan penerima. Nah, di sini asinkronus itu bersifat
data dikirim per karakter 5-8 bit. Kemudian dilengkapi start bit dari 0 dan stop bit serta bit paritas. Kemudian yang ketiga, simple yang ATM ini bersifat simple dan murah, tetapi ada overhead 20-30% bit tambahan. Dan yang keempat adalah contoh modemnya adalah RS-232 atau fax atau mail. Nah, kemudian kita akan membahas transmisi sinkronos, yaitu pengirim dan penerima diatur serempak berdasarkan berdasarkan detak periodik, yaitu clock signal. Nah, di sini transmisi sinkronos itu bersifat data dikirim dalam blok-blok besar, yaitu frame. Kemudian diawali pola preamble dan diakhiri postamble. Dan yang ketiga adalah sangat efisien, yaitu overhead 100 bit per blok. Nah, jadi blok-bloknya itu berukuran besar, yaitu 100 bit per blok. Kemudian ada contohnya seperti LAN Ethernet, kemudian dan high speed WAN atau Wide Area Network. Nah, di sini ada perbandingan transmisi paralel dan serial. Di sini parameter yang akan kita nilai ada 4 parameter, yaitu jumlah jalur, kecepatan dan jarak, biaya implementasi, dan contoh penerapan. Nah, di sini jumlah parameter pertama yaitu jumlah jalur. Dengan transmisi paralel itu membutuhkan lebih dari satu jalur transmisi fisik, sedangkan transmisi serial hanya menggunakan satu jalur transmisi. Nah, parameter kedua, kecepatan dan jarak. Dengan transmisi paralel yaitu sangat cepat namun terbatas, jarak pendek. Jadi emang cepat, cuma hanya terbatas, yaitu hanya jarak pendek saja. Nah, transmisi serial itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk jarak jauh seperti LAN dan WAN. Nah, parameter yang ketiga adalah biaya implementasi. Dengan transmisi paralel mahal karena banyaknya jalur kabel yang diperlukan. Sedangkan transmisi serial itu murah dan efisien, seperti standar industri sekarang. Dan sekarang yang keempat, parameter keempat adalah contoh penerapan. Dengan transmisi paralel, RAM ke prosesor, bus internal ke internal HD. Nah, sedangkan transmisi serial itu hanya membutuhkan USB, Ethernet, keyboard, modem, dan serial port. Nah, baik, sekian dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.